Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla wa azilla wa uzalla wa adlima wa udlama aw ajhala yujala 'alayya wa sallallahu 'ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin hafizakumullah, saudaraku mitra muslim hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbul alamin. Alhamdulillah, pagi hari yang cerah ini alhamdulillah, sebelumnya kemarin diguyur oleh hujan yang deras. Allahumma shayban nafi'a. Mudah-mudahan shayban nafi'a bisa menjadi manfaat yang luar biasa bagi kehidupan kita. Dan termasuk mudah-mudahan mengguyuri dengan kesejukan di jiwa kita. Keimanan kita terus meningkat, ketakwaan kita terus meningkat. Maka tak ada kalimat yang paling indah yang bisa kita ucapkan saudaraku di pagi hari ini kecuali hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, seringkali saat kita mendengar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka pikiran kita sudah langsung melampaui jauh. Ada yang meninggal nih, kan begitu ya. Diiringi dengan kemudian haru biru, diiringi kemudian dengan kesedihan. Hati terasa berat, bahkan air mata tidak terasa mengalir membasahi pipi. Setiap mendengar kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, seolah kalimat itu membuat duka yang begitu dalam bagi yang berucap dan yang mendengarkannya. Tidak salah, memang tidak salah. Ya memang itu sudah menjadi tradisi sebagai kalimat duka bagi kita umat Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seringkali seperti itu saudaraku, ikhwatuddin hafizakumullah. Namun coba mari pagi hari ini di motivasi Al-Quran ini kita coba renungin, kita coba gali terlebih dahulu ayat Al-Quran, yaitu surat Shad ayat 71 dan 72. Ayat 71 dan 72. Sebelum kita memahami betapa kalimat istirja itu sesungguhnya indah, akan kita fahami dari surat Shad ayat 71 72. Kita akan bisa tahu nih saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, betapa indahnya sebenarnya kalimat istirja itu. Istirja itu maksudnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman di surat Shad ayat 71 72, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin fa idza sawaituhu fanafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Kata Allah Rabbul Alamin dalam surat Shad ayat 71 dan 72, Allah berkata, "Itqala," ingatlah, "qala rabbuka lil malaikati." Ingatlah ketika Tuhanmu ya Muhammad berkata kepada seluruh malaikatnya, "Inni khaliqum basyaram min tin." Inni khaliqum basyaram min tin. Aku akan menciptakan, sesungguhnya aku menciptakan, atau aku akan menciptakan basyaran. Basyaran ini bisa diartikan ya manusia, basyar itu manusia. Tapi lebih kepada manusia yang bersifat jasad. Jasad kasar ini, ya tubuh ini. Aku ciptakan, aku akan menciptakan. Ini khaliqum basyaram min tin. Aku ciptakan satu jasad yang terbuat dari tanah liat, tanah hitam. Sampai di situ, lanjutin ayatnya. Di ayat ke-72 Allah menyatakan fa idza sawaituhu
wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kata Allah Rabbul Alamin, dan ketika aku sempurnakan, sawaituhu, aku sempurnakan. Dengan apa Allah mensempurnakan jasad kasar itu yang terbuat dari tanah, tercipta dari tanah? Wa nafakhtu fihi min ruhi, dengan aku tiupkan ruhku di dalam jasad itu. Aku tiupkan ruhku. Kalau di tafsir-tafsir Ahlussunnah wal Jamaah, ruhku itu maksudnya ruh aimin khalqi, ruh ciptaanku. Ini bukan ruhnya Allah, kemudian dalam arti ruhnya Allah itu Allah apa namanya ruhnya Allah punya ruh dan ruhnya itu dititipkan kepada manusia, tidak sebagaimana yang dipahamin oleh yang sebelah gitu kan ya. Jadi bahwa ruhnya Allah itu dititipkan kepada ruh, dalam arti ruhnya Allah secara nyata itu dititipkan kepada jasad itu. Tidak, di situ ruh ciptaanku, maksudnya begitu. Jadi Allah itu menciptakan banyak ruh, kemudian dititipkan atau dimasukkan kepada jasad sebagai penyempurna jasad itu. Nah, ketika jasad itu sudah sempurna, maka Allah memerintahkan malaikat-malaikat yang luar biasa itu suruh sujud kepada siapa? Kepada makhluk yang sudah sempurna itu. Faqa'u lahu, sujudlah kalian kepadanya, sajidin, tersungkurlah kalian dalam kondisi sujud kepada dia. Maka di ayat yang 73 itu fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka semua malaikat itu sujud, saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, nanti kecuali illa iblis ya, kecuali iblis. So dari sini saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, tafsiran pertama atau motivasi yang bisa kita ambil, manusia itu sempurna banget gitu loh. Ketika manusia itu, saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, itu dimensi rohnya lebih dominan, kan gitu. Manusia itu dimensi rohnya lebih dominan, maka sempurnalah. Tapi manusia itu kalau dimensi rohnya itu lebih kecil dari dimensi jasad tanahnya, maka saudaraku tidak adalah kesempurnaan pada diri manusia itu. Ada mufassir yang memberikan tafsiran yang luar biasa, saudaraku, terhadap ayat ini, bahwa sesungguhnya manusia itu terdiri dua dimensi penciptaan. Yang pertama, dimensi yang masing-masing dimensi semuanya kembali kepada Allah. Yang masing-masing dimensi semua kembali. Dimensi bashar, yang pertama dimensi bashar. Bashar itu kan kulit itu kan ya. Basyirah atau bisyarah itu kulit. Ya bisa diartikan sesuatu yang menggembirakan kalau bisyarah itu kan ya. Bashar, jasad yang tercipta dari tanah basah, yang kelak kalau sudah waktunya akan dikembalikan kemana? Ke tanah, dengan berbagai macam cara, kan begitu kan? Kembali ke tanah. Kalau jasad kita kembali ke tanah. Nah, dimensi yang lain, saudaraku ikhwatadina fidzakullah, yaitu dimensi ruh, atau kalau bahasa kita Indonesia itu rohani lah bahasanya ini. Dimensi ruh ini ya berasal dari ciptaan Allah, ruhi, dari kalimat Allah, ruhi wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruh ciptaanku sehingga menjadi sempurna, taswiyah, menjadi kesempurnaan yang luar biasa. Dan ruh ini kelak juga akan kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, itulah terkadang kematian dalam bahasa Arab disebut dengan tuwfiyah. Itu kan kalau di orang-orang Arab itu kan qad tuwfiyah itu kan. Dia telah wafat. Tuwfiyah bahasa Arab, bahasa Indonesia juga wafat kan. Mati itu disebut wafat. Itu kan dari kata wafa yang berarti sempurna. Jadi orang yang sudah meninggal dunia itu artinya sudah paripurna tugas di dunia dan sempurna dalam bentuk ruh. Jadi yang sempurna itu kan ruh sebenarnya. Maka disebut tuwfiyah, dia telah disempurnakan. Tuwfiyah itu sudah wafat, maksudnya sudah sempurna tugasnya di dunia, sempurna karena dia sudah kembali lagi ke dalam kondisi ruh. Maka ketika seorang itu meninggal, sesungguhnya
ia telah meninggalkan rumah sementaranya menuju rumah yang abadi, yaitu kampung asalnya. Walal akhiratu khairu wa abqa. Itu kampung asal. Jadi ketika sudah kembali kepada kampung asal, saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, bukankah ketika seseorang tuh mudik, Mas Raga ya, kembali ke kampung asal, itu juga ada sebuah kebahagiaan yang luar biasa ya. Orang yang pulang kampung kan bahagia, tapi ada juga yang pulang kampung yang susah ya, nggak bawa duit. Yang bahagia itu perjalanannya lancar, ya kan? Yang bahagia itu dia naik mobil tanpa ada panas, ya kan? Tanpa ada macet lagi gitu. Itu bahagia banget tuh pulang kampung kayak begitu. Pulang kampung kemudian bawa oleh-oleh. Bahagia luar biasa itu, saudaraku ikhwatadina fidhakumullah ya. Tapi ada juga kan yang pulang kampung ambil lemas itu kan ya. Pulang kampung ambil macet, aduh capek luar biasa. Maka seperti itu pula lah orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia itu, saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, dia pulang kepada rumah yang sejatinya. Kalau jasadnya pulang ke tanah. Kalau jasadnya pulang ke tanah. Di mana dia tinggal, biasanya di situ dia meninggal, ya kan? Di mana dia tinggal, biasanya di situ dia meninggal. Itu seperti itu, saudaraku, biasanya. Di mana dia dilahirkan, biasanya di situ dia meninggal dunia. Itu kalau jasad. Orang Makassar biasanya meninggal di Makassar, kan itu kan ya. Biasanya meninggal. Bahkan ketika mau meninggal dunia pun kan berwasiat, aku kalau bisa dikuburkan di Makassar, kan begitu kan. Kan begitu, saudaraku ikhwati. Kalau dia merantau misalnya ke Jakarta atau ke Surabaya. Ya, saya orang Syam, ya kan? Syampang gitu kan ya. Tapi saya terlahir di Surabaya ya. Ya saya nggak tahu nanti wafatnya saya bisa jadi di Sampang, yang penting di tanah itu kan. Ketika kita berpijak itu, saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, itu kalau jasad, kalau basyar. Tapi kalau ruh itu pasti kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Pasti kembali. Coba bagaimana tadi saya perumpamakan, bapak-bapak, ibu-ibu hafidhakumullah, ada yang pulang kampung itu lancar gitu kan ya. Ada penuh kebahagiaan, penuh kesenangan. Jadi ya Mas Raga misalnya mau pulang kan, Masya Allah kan di hati itu bayangin ibu, bayangin ayah gitu kan, yang bayangin adik-adik kan gitu. Maka ruh juga begitu, dia kepingin ketemu sama yang menciptakan dan yang mensempurnakan. Fa idza sawaituhu itu tadi kan, itu Allah kan. Di situ Allah menyatakan sawaituhu, aku. Jadi sudah Allah sendiri. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada kata kami dan ada kata aku. Jadi kalau sudah Allah sendiri yang melakukan, itu biasanya aku. Tapi kalau Allah melibatkan yang lain, itu kami gitu kan. Ketika Allah menurunkan hujan, itu Allah menggunakan kata-kata kami. Ketika Allah menurunkan Al-Qur'an, Allah menggunakan kata-kata kami. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu Allah menggunakan kata-kata kami itu, Mas Raga itu. Karena melibatkan malaikat, ada malaikat Jibril alaihi salam. Tapi dalam hal ini mensempurnakan jasad ini itu Allah sendiri tuh. Makanya ketika orang berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu sebenarnya kebahagiaan bagi yang pulang ini. Dia bahagia banget gitu kan. Sekalipun saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, tidak menutup kemungkinan ada yang pulang ke abadian itu susah bin jelimet bin ruwet, kacau lah sudah itu kan ya. Nah wal iyazu billah gitu loh. Jadi saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, kalau fisik tadi kan kembali ke tanah ya. Karena itu saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, kata kuncinya gini pertanyaannya, gimana saudaraku ikhwatadina fidhakumullah supaya kembalinya ruh pulang mudik atau mudik ini penuh dengan kebahagiaan? Gimana caranya supaya penuh kebahagiaan? Maka saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, ayo kita harus banyak memanjakan ruh. Jangan banyak memanjakan fisik. Emang kita sering memanjakan fisik? Ya, kita sering memanjakan fisik. Orang stres mintanya kemana? Jalan-jalan. Ya dah. Orang sumpek
Ya, kalau yang nggak punya iman, dugem. Kalau yang masih punya iman, ngelencer, ngemol. Orang pada vaksin sekarang ini sampai berdesak-desakan vaksin itu supaya kepingin apa? Ngemol. Memanjakan fisik, memanjakan mata, melihat yang cakep-cakep, memanjakan mata, melihat gemerlapnya dunia, ya kan? Memanjakan perut, makanlah semuanya. Bagi orang yang beriman, yang penting halal, kan begitu kan? Bagi yang beriman, halal haram masuk juga. Itu memanjakan fisik, maksud saya begitu. Memanjakan fisik, turu terus, tidur terus, itu kan memanjakan fisik tuh. Memanjakan fisik itu seperti itu. Dalam urusan dunia, memanjakan fisik, waduh, luar biasa saudara. Sampai berlari-lari dia untuk urusan dunia. Dia memanjakan fisik sampai dia berlari-lari, saudaraku. Karena itu, saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, ayo, jangan sampai fisik ini terlalu dimanjakan begitu. Karena sekali kita memanjakan fisik ini, habislah. Urusan dunia, urusan kerjaan, sebenarnya kan perintahnya nggak boleh dimanjakan, Mas. Lihat surat Al-Mulk ayat 15 kan, ini pernah saya bahas nih. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Tuh Allah cuma bilang famshu. Urusan dunia itu nggak usah terlalu dimanjakan. Famshu, berjalan saja. Berjalan. Semestinya kita memahami kapan kita perlu berlari untuk menambah kecepatan dalam pelarian itu, atau cukup kita berjalan. Kadang-kadang kita gagal paham dalam persoalan itu. Urusan akhirat kita santai, urusan dunia kita berlari, Mas. Ini ikhwatadina fidhakumullah. Jadi, ayo jangan memanjakan fisik gitu loh. Urusan dunia, kalau sepak bola dulu ya, ada dulu sebelum pandemi itu jam 2 itu acara sepak bola itu, dia bisa bangun, Mas. Urusan dunia dia bisa bangun. Nggak perlu jam beker, jam alarm 5, nggak perlu. 1 langsung melompat gitu kan, luar biasa. Tapi urusan qiyamul lail itu alarm 5 itu semua dimatiin semua. Nggak nyadar dia matiin, saudaraku ikhwatadina fidhakumullah. Itu ya, saudaraku ikhwatadina fidhakumullah. Ayo, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bisa menjadi kalimat yang indah jika, saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, kita sejak awal sudah memanjakan roh, tidak memanjakan apa? Fisik. Jangan terlalu memanjakan fisik. Bukan berarti fisik tidak boleh mendapatkan kenikmatan, tidak boleh, tapi jangan terlalu dominan memanjakannya. Karena nanti kalau dominan memanjakan fisik, saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, rohaninya tumpul gitu kan. Rohnya nggak kemanja gitu kan. Nanti pulangnya ke akhirat itu roh itu nggak bawa apa-apa karena dia nggak ada kenikmatan semangat, dia susah nanti. Berjalannya tersiok-siok. Wal iyadzu billah, naudzubillah. Itu saudaraku ikhwatadina fidhakumullah. Nah, pertanyaannya, bagaimana memanjakan roh, saudaraku? Gimana memanjakan roh? Karena sesungguhnya ketika seseorang itu memanjakan roh, berimplikasi dengan mengurangi apa? Kemanjaan kepada fisik. Biasanya begitu. Itu saudaraku ikhwatadina fidhakumullah. Memanjakan roh itu seperti itu. Berimplikasi terhadap apa? Kemanjaan fisik yang berkurang. 1, ketika seseorang mengurangi tidurnya dengan bangun malam untuk tahajud, maka otomatis ia telah memanjakan ruhnya dan mengurangi jatah fisik toh. Kan mengurangi jatah fisik itu tidur. Bayangkan kita tidur jam 9, jam 2, jam 3 bangun, ya toh. Terus kemudian kita tahajud sampai subuh, sampai syuruk, setelah itu beraktivitas, gitu kan. Beraktivitas kerja kan. Berarti kan mengurangi jatah fisik dengan memanjakan roh. Itu implikasinya gitu kan. Sama kebalikannya, ketika seorang memanjakan fisik berimplikasi mengurangi apa? Jatah roh. Ya, hidup kan memilih ya, ibu-ibu, bapak. Hidup kan memilih.
mau risiko di akhirat atau risiko di dunia kan begitu. Yang kedua demikian pula ketika ia mengurangi makan dengan berpuasa, maka ia juga memanjangkan ruh kan. Mengurangi makan karena poso, kan mengurangi makan. Dia mengurangi jatah perutnya itu. Ketika waktu istirahat jasad dikurangi dengan memperbanyak ibadah dan zikir. Ya kan orang kalau zikir ada maksurat ya kan ya. Kemarin kita bahas kan, zikir pagi, zikir petang. Itu kan mengurangi waktu untuk jasad. Untuk jalan-jalan, mengurangi waktu. Malam Jumat, saya bilang sama keluarga, gak usah keluarlah malam Jumat. Kita baca Al-Kahfi, kita baca zikir itu kan ya. Kita baca Radibul Haddad. Itu malam Jumat. Kita baca Yasin, tidak apa-apa, Yasin juga. Jadi saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, kita kurangin gitu waktu kemanjaan fisik dengan memberi jatah lebih kepada ruh. Kalau itu terjadi saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, maka ruh kita ketika kembali kepada Allah itu gembira banget. Terus bersama kami dalam kajian Fajar Motivasi Al-Quran bersama Ustaz Muhammad Junaidi Sahal, SAJMAJ, dan pagi hari ini sudah ada penelpon yang masuk Ustaz di segmen kali ini. Langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sodikun Dikrian, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodikun, monggo. Begini Ustaz, jasmani dan rohani itu kan butuh keseimbangan agar kita itu bisa berbuat adil. Misal, kalau kita urusan perut, konsep yang biasa yang saya pakai itu sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga untuk bernapas. Soal sholat malam juga sepertiga malam untuk sholat tahajud. Demikian juga puasa, kita itu kan 30 hari itu pakai konsep sepertiga juga. Berarti puasa Senin Kamis 8 ditambah 3 ayamul bid, berarti kan 11 hari, berarti sepertiga dari bulan itu yang kita pakai itu begitu. Demikian juga harta itu kalau kita bagi ya sepertiga kalau dalam per bulan. Misal sepertiga kita pendapatan berapa itu kita bagi sepertiga untuk akhirat, sepertiga dimakan, sepertiga untuk invest dunia. Nah, itu kalau pengeterapan saya untuk menseimbangkan jasmani dan rohani agar kita itu bisa berbuat adil, itu begitu. Itu sebagai komentar saya. Yang kedua, bagaimana kalau ada orang yang tidak jelas agamanya, terus dia meninggal, apakah perlu kita mengucapkan yang baik itu alhamdulillah atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Nah, ada kalanya kan kalau kita itu biasanya di masyarakat kita itu ada yang mengatakan begini, misal kita punya gelas yang kita pegang pecah, terus kita itu mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, ada firasat apa? Itu kan biasanya itu di masyarakat itu gitu. Itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sodikun. Jadi yang awal tadi itu beliau menceritakan tentang pengalaman beliau gitu, ya, atau konsep sepertiga tadi. Dia bisa dikomentari gitu. Ya, itu bagus. Kan masing-masing orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, Pak Sodikun. Jadi apa yang Pak Sodikun lakukan itu secara syarak atau secara syariat itu sah dan itu bagus gitu loh ya. Kalau memang memiliki kemampuan ke arah situ, membagi sepertiga semuanya, harta pun sepertiga itu yang digunakan, sepertiga yang diinfakkan, sepertiga misalnya untuk
untuk untuk yang lain misalnya seperti itu ya. Itu sama ini seperti malam itu kan juga dibagi tiga, sepertiga di awal, sepertiga tengah, sepertiga di akhir itu kan ya. Ya silakan kalau memang hal itu menjadi yang namanya ruhnya itu menjadi termanjakan, dan itu membuat ketika seseorang itu pulang ke kampungnya, ruhnya itu balik lagi ke kampung halamannya, itu benar-benar saudara ikhwati fillah membawa kebahagiaan, pulang dengan penuh kebahagiaan. Sehingga pantas kalau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bagi ruh-ruh yang model kayak begitu itu mitra muslim yang memang sejak awal di dunia sudah termanjakan, itu mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa seperti itu. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua tadi mengucap apa ketika ada orang yang non muslim meninggal, atau abdallah. Ya, istirja itu kan tidak hanya yang memang kalau di Indonesia itu kan yang namanya meninggal itu kan yang lebih kepada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau kembali kepada makna asalnya itu semua musibah apapun itu kan ya, itu boleh kita berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Misalnya kejatuhan durian misalnya kan ya, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya kan. Jatuh dari sepeda motor innalillahi wa inna ilaihi rajiun begitu kan ya. Enggak harus kematian saja, itu dalam kondisi apapun, karena idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan begitu. Dan itu bisa non muslim juga. Jadi kalau misalnya ada orang non muslim jatuh innalillahi, kita ngomong enggak apa-apa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu dibolehkan di kitab di karya Imam An-Nawawi rahimahumullah, itu dibolehkan mengucapkan innalillah terhadap persoalan yang menimpa kaum non muslim. Wallahu a'lam. Baik, ada telepon masuk. Kita ke berikutnya dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bu. Dengan Ibu Dia di Sidoarjo. Ya, di Sidoarjo. Silakan Bu Dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang mau saya tanyakan perihal tadi ya, gimana kalau gimana penjelasannya kalau seseorang itu mati suri, meninggalnya suri, mati suri, apa itu benar-benar ada? Karena yang pernah saya baca itu sampai ada yang ditampakkan mati surinya itu dia pada waktu meninggal itu ditampakkan lorong yang terang benderang dan nyaman gitu, nggak dingin, nggak panas, tapi suasananya itu nyaman. Bahkan ada yang cerita melalui anaknya yang kecil bahwa si ibu ini meninggal, tapi si anak kecil ini tahu bahwa ibunya itu masih ada hidup lagi waktu dimakamkan. Nah, itu melalui pembicaraan si anak kecil ini. Padahal kita kan tahu bahwa mempercayai hal gaib itu kan hukumnya sunnah wajib ya, tidak tahu itu hukumnya apa. Nah, itu bagaimana penjelasannya, Ustaz? Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang mati suri dari Bu Dia. Ya, bisa ditanggapi, Ustaz. Jadi saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, memang mati suri itu kalau kita berbincang tidak dalam aspek kesehatan ya, bukan di bidang saya itu untuk berbicara di aspek kesehatan. Mungkin di aspek kesehatan mati suri itu orang koma gitu ya, Mas Raga ya, orang koma itu ya. Tapi wallahu alam saya nggak tahu kalau itu terkait dengan kesehatan. Tetapi di dalam literasi Islam, mati suri itu memang menjadi perbincangan tersendiri gitu kan ya, menjadi perbincangan tersendiri. Jadi menurut Imam Asyuyuti itu ada yang mirip-mirip dengan fenomena mati suri itu adalah surat Al-Baqarah 243. Nanti dicek ya Ibu siapa tadi? Ibu Enda, Bu Diah ya. Alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum
innallaha ladzu fatin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Apa kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya? Jumlah mereka beribu-ribu sebab takut kematian. Kemudian Allah berkata kepada mereka, matilah kalian. Kemudian Allah menghidupkannya. Jadi mirip-mirip seperti itu. Sesungguhnya Allah itu zat yang memiliki karunia terhadap manusia, akan tetapi sungguh kebanyakan manusia tidak bersyukur. Al-Baqarah 243. Dari ayat itu Imam Asyuyuti itu kemudian mendekatkan istilah mati suri itu kepada ayat ini. Jadi memang ada, ini pendapat Imam Asyuyuti ya, ada kalanya seseorang itu memang masih berada di ruang pintu kematian, jadi belum benar-benar mati gitu kan. Nah itu ada yang seperti itu, ada yang berpendapat seperti itu maksud saya. Ada yang berpendapat ya mati suri ya belum mati gitu kan. Mati suri tidak bisa disebut tuwufiyah gitu. Mati suri tidak bisa disebut wafat gitu kan ya. Sebagaimana ruh itu tercabut terus dikembalikan lagi. Tidak itu. Jadi memang ada dua pendapat tentang berkaitan dengan fenomena mati suri itu, saudaraku ikhwatatina fidahumullah. Ya kalau kita kembali kepada asal kejadian di masyarakat seperti itu, menurut saya tidak perlu dibahas secara dalam persoalan yang gaib, kan itu persoalan gaib ya. Cukup kita ambil hikmahnya. Jadi orang kalau kemudian ternyata koma dan kemudian hidup gitu kan ya, artinya awalnya dianggap seperti mati kemudian hidup lagi, dan dia semakin soleh gitu karena dia menemukan banyak hal keajaiban-keajaiban di waktu komanya gitu misalnya ya Mas Raga ya. Maka saudaraku ikhwatatina fillah, saya pikir itu yang paling bagus, yang paling penting untuk bisa diambil pelajaran, bahwa dia masih diberi kesempatan sama Allah ya. Oke. Coba telepon berikutnya. Berikutnya ya. Terima kasih untuk Bu Diah tadi di Sidoarjo. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Bu Majid, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buat ketuan Ustaz Raga. Ya, silakan. Bapak Ustaz Sunati Saha SM Bagian Alhamdulillah Ta'ala. Gini Ustaz, tadi kan Ustaz ngendikan ini ya Ustaz. Di selanjutnya ayat selanjutnya terus 171 itu kan semua sujud ya. Terus kecuali iblis, karena iblis termasuk orang-orang kafir. Nah ini yang dalam bagian kertas mana Ustaz? Iblis bersama orang kafir itu di tafsirnya itu Ustaz. Kecuali iblis tidak mau bersujud karena itu termasuk orang-orang kafir. Iblis bersama orang itu gimana Ustaz? Menikah mau pencerahan pun Ustaz, harus bagian kertas dalam itu loh. Ayat ini kasih penerangan Ustaz lalu. Iblis tidak mau sujud ada loh. Karena termasuk orang kafir loh Ustaz. Dalam baca kertas menika. Mau dipun dilantarkan dalam. Banun barangkali wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Ya, memang fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Itu kan lanjutan di ayat yang 74 dari surat Shad, bahwa semuanya sujud ketika diperintah sujud oleh Allah Rabbul Alamin, illa iblis, kecuali iblis istakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu merasa besar, merasa sombong, wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk golongan orang yang kafir. Maksudnya begitu Bu Majid itu kan. Belum pahamnya gimana? Memang iblis itu kufur terhadap Allah, mengingkari tentang Allahu Rabbul Alamin, ajaran Allahu Rabbul Alamin, perintahnya Allah juga diingkari. Itu maksudnya kafir di situ. Wallahu a'lam. Ada telepon lagi. Kita ke telepon berikutnya dulu saja sebelum kita ke WhatsApp. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ibu Bu Ningsi. Oh, Bu Ningsi. Ya silakan Bu Ningsi ditandes ya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ningsi, monggo. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi. Kalau itu memanjakan tubuh ya, tubuh dan menghidupkan ruh gitu. Nah, saya merasakan itu. Soalnya apa ya, kalau kita kalau tidur terus gitu kan rasanya seperti tidak ada masukan istilahnya masalah agama apa gitu ya.
Kalau menghidupkan terus otomatis kita kan bisa baca Al-Quran, bisa wiridan, bisa mendengarkan ceramah agama itu ya Pak Ustaz ya. Itu merasakan seperti itu karena kita selalu kan kapan kita akan diambil, kita tidak tahu waktu apa, dalam keadaan apa, kita kan seperti itu ya Pak Ustaz ya. Seperti itu saya sangat setuju sekali itu. Dan lagi untuk kita kan ini kan masa perawatan untuk ibu-ibu, banyak mahal gitu. Tapi kalau dengan adanya tadi Pak Ustaz bilang bertahajud, kita mengaji, insya Allah sinar ilahi akan turun kepada kita semuanya yang ibu-ibu ini seperti itu. Yang kedua, ada seorang ibu sholat di masjid ngeblak gitu maksudnya, terus kita 2 hari baru meninggal. Apakah itu juga dikatakan mati syahid Pak Ustaz? Gimana itu tadi? Meninggal pas sholat? Sholat ya, sholat di masjid ya apa itu namanya? Itu salat bersama gitu. Terus langsung ngeblak gitu Pak Ustaz gitu lah. Terus hidup tapi sudah tidak ingat, terus dibawa ke rumah sakit setelah 2 hari baru meninggal. Apakah ini dikatakan juga mati syahid dalam keadaan sholat seperti itu? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terakhir tadi ya Bu Ningsih, bisa ditanggapi Ustaz, silakan. Jadi yang Bu Ningsih ya. Tadi yang sebelumnya sudah selesai ya, jawaban saya ya. Saya lupa sih. Bu Majid tadi sudah, Bu Majid. Sudah selesai ya. Jadi wa kana minal kafirin itu iblis itu memang iblis termasuk makhluk kafir gitu kan ya. Ya gimana nggak kafir tuh, bukan kafir aja Bu Majid, tapi mbahnya orang kafir itu. mbahnya kafir. Jadi pengikut orang-orang kafir di dunia itu pengikut iblis yang kafir. Kafir itu artinya ketutup dia dari rahmat Tuhan. Ketutup dia dari ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin ya, nggak taat dia ketika diperintah sujud ya. Itu seperti itu ya Bu Majid. Terus yang Bu Ningsih tadi yang mengkisahkan seorang yang meninggal dunia dalam kondisi sholat berjamaah apakah mati syahid? Secara zahir insya Allah mati syahid. Ada sebuah riwayat ya dari Abu Hurairah. Beliau bercerita bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, ma ta'udduna syahida fikum, ma ta'udduna syahida fikum, berapa jumlah orang syahid di antara kalian? Qalu, kata para sahabat, ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Ya kan yang namanya syahid itu kan orang yang terbunuh di medan perang saja ya Rasulullah. Kok isanya sahabat tanya, seolah-olah sahabat itu bertanya, kenapa bertanya jumlahnya? Kan yang kelompok yang mati syahid ada kelompok yang hanya mati di medan perang. Maka Nabi menjawab begini, ini yang menggembirakan kita. Apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala, maka Nabi menjawab, inna syuhada'a ummati idan al-qalil. Kalau begitu syuhada atau orang syahid di kalangan umatku sedikit dong, kata Rasulullah. Sahabat kaget, loh memang ada selain itu ya Rasulullah? Ada. Nabi menyebut misalnya diantaranya man kutila fi sabilillah fahuwa syahid. Ya, memang itu di medan perang syahid betul. Kemudian waman mata fi sabilillah. Nah, perhatikan yang kedua, waman mata fi sabilillah. Jadi beda. Man kutila fi sabilillah sama waman mata fi sabilillah. Jadi kalau orang yang terbunuh di medan perang itu yang pertama, waman mata fi sabilillah, orang yang mati di jalan Allah, maksudnya di jalan kebajikan. Termasuk misalnya lagi ngaji, lagi siaran, misalnya lagi siaran meninggal dunia, nah itu kan fi sabilillah. Lagi sholat berjamaah meninggal, itu kan fi sabilillah itu kan ya. Terus ada di sini juga waman mata fi ta'un, orang yang terkena ta'un, wabah, fahuwa syahid. Waman mata fil batni, orang yang sakit di sekitar perut, liver, hati, macam-macam pokoknya perut ya, fahuwa syahid. Itu dengan catatan kalau sabar dan kalau beriman. Nah, kalau tidak beriman terus lagi kena wabah ya orang syahid dalam pandangan Islam, begitu loh ya. Kita pahami seperti itu Bu Ningsih gitu. Insya Allah ibu tadi yang berjamaah kemudian meninggal dunia ya syahid lah. Man mata fi sabilillah fa huwa syahid. Orang yang mati di jalan Allah fi sabilil khairat, di jalan kebajikan itu adalah syahid insyaallah. Wallahu a'lam. Ya, tapi tadi Bu Ningsih menanyakannya karena nggak langsung meninggal Ustaz. Jadi digeblak dulu nggak sadar terus 2 hari baru meninggal. Lah ya kan udah keputus itu sebenarnya.
Jadi kan dalam hadis yang lain disebutkan man qala fi akhiri kalimatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang di akhir kalimatnya dia adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah dakhalal jannah. Dia masuk surga. Jadi misalnya habis la ilaha illallah terus dia pingsan gitu loh. Berarti kan dia nggak ngomong lain. Dia ngomong setelah pingsan terus dia sadar, minum. Nah, berarti ngomong terakhir apa? Minum. Nah, itu diulang lagi talqinnya, diulang lagi. Ya, bah habis minum dia ngomong lagi bah la ilaha illallah. Begitu tuh. Jangan tiap saat disuruh la ilaha illallah, bah la ilaha illallah. Wis ngomong la ilaha illallah, nanti mangkel gitu loh. Kalau dipaksa-paksa, khawatir mangkel. Nanti mati dalam kondisi mangkel kan bermasalah tuh, Mas Raga ya. Wallahu a'lam. Ya baik, karena waktunya sudah di ujung ini Ustaz, terakhir sebagai penutup. Dan kalau ini dilanjut aja karena ada hal yang ingin saya sampaikan di akhir-akhir terkait dengan kemana ruh yang indah itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika kembali itu gimana prosesnya? Kok disebut indah? Maka saksikan nanti pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.